Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Yusa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi pada Kurma Kuliah Ramadan Al-Wisa. Al-Quran menerangkan bahwa sumber segala derita manusia adalah kekalahannya melawan hawa nafsu. Sedangkan hawa nafsu dalam pandangan para sufi adalah unsur kebinatangan dalam diri manusia yang perlu dijinakan agar tidak menjadi buas dan menguasai jiwa seseorang. Nafsu yang tak terkendali dapat membahayakan diri, merusak hati, hingga mengakibatkan hilangnya kesadaran bertuhan dalam diri seseorang. Aktivitas nafsu selalu menyeret ke bawah untuk jatuh dan menjadi beban bagi jiwa untuk naik mencapai kesadaran akan wujud Tuhan. Karena sifatnya yang selalu menarik ke bawah alam kegelapan. Sikap menahan diri ini dibutuhkan oleh semua manusia tanpa memandang usia dan status. Melalui puasa, manusia dilatih mengendalikan hawa nafsunya yang cenderung menjerumuskan manusia ke dalam kehinaan. Dengan puasa, kecenderungan jiwa hewani yang sering memberontak perlahan-lahan akan mampu dijinakan. Setiap saat merasakan lapar, jiwa seseorang muslim diingatkan bahwa demi mematuhi perintah ilahi, gejolak jiwa hewani harus ditaklukkan. Maka oleh sebab itulah puasa tidak hanya menahan diri dari kebutuhan jasmani atau biologis, tetapi juga menahan diri dari semua dorongan hawa nafsu. Selain itu, dalam berpuasa ada upaya manusia meneladani sifat-sifat Tuhan sesuai kemampuan sebagai makhluk, yaitu dimulai dengan mengendalikan diri baik dalam hal ragawi atau maupun rohani. Lebih daripada itu, mereka yang berpuasa harus pula meneladani sifat-sifat Tuhan yang lain, seperti Maha Pemaaf dan Maha Pengasih, serta sifat-sifat Tuhan yang mulia lainnya. Dari sekian banyak pesan moral dalam ibadah puasa, salah satunya adalah menjaga diri dari memakan sembarangan makanan, bahkan makanan yang halal pun tidak boleh dimakan sebelum datangnya waktunya yang tepat. Kita dilarang asal makan apa saja. Makanan yang masuk ke perut harus diperhatikan baik dari sisi halal maupun kualitasnya. Agama melarang kita berperilaku seperti hewan dalam hal makan. Sebagaimana kata Imam Ali radhiyallahu anhu, janganlah jadikan perutmu sebagai kuburan hewan, yaitu memasukkan segala ke dalam perut tanpa memikirkan resikonya. Puasa mengajarkan agar kita tidak hanya sibuk mengisi perut saja, sehingga itu menjadi tabiat kita seorang manusia. Puasa tidak akan bermakna apa-apa jika kita hanya sibuk memperhatikan kebutuhan perut yang tanpa memberikan perhatian yang tulus kepada orang lain yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan hidup. Kita semestinya menyadari bahwa puasa juga merupakan proses pengabdian dan perkhidmatan. Tidak hanya berkhidmat kepada Tuhan, tetapi juga harus melayani sesama. Sebab tidak ada pengabdian kepada Tuhan tanpa melalui pelayanan tulus kepada sesama makhluk Tuhan. Dalam sebuah riwayat, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat anak-anak muda sedang bertanding mengangkat batu. Lalu beliau memuji mereka seraya berkata, manusia yang paling perkasa ialah yang sanggup mengendalikan diri dalam kurung mengendalikan hawa nafsunya. Dalam sebuah peristiwa di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia pernah memergoki seorang perempuan yang memaki-maki budaknya. Lalu beliau memanggil perempuan itu dan menyuruh berbuka. Perempuan itu berkata,
ini soimah, aku berpuasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu bersabda, bagaimana mungkin kamu berpuasa, tetapi kamu memaki-maki budakmu. Nabi mengingatkan perempuan itu bahwa bulan Ramadan adalah bulan perkhidmatan, bukan makian. Memaki hamba Allah akan menghapus semua pahala puasanya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa aktivitas ibadah saja jika berpotensi menimbulkan kebisingan, maka itu dihukumi haram. Apalagi jika melakukan kebisingan yang tidak berguna, dan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla, yang artinya, sungguh beruntung orang yang mensucikan diri dengan beriman dan mengingatkan Tuhannya lalu sholat. Quran surat A'la ayat 14 dan 15. Kita mesti berpikir untuk tidak terlalu mengedepankan ego hanya demi kepuasan semu yang nyatanya bisa melukai perasaan orang lain. Kita harus memikirkan bagaimana bila suatu saat kondisi kita dalam keadaan butuh ketenangan dan istirahat penuh, lalu ada orang-orang yang sengaja melakukan kebisingan di sekitar kita. Tentu saja hati akan menggerutu kesal sekali, bahkan mengutuk perbuatan tersebut. Orang beriman itu adalah mereka yang mampu mengamankan dirinya, orang lain, dan sekitarnya. Jangan sampai bulan suci ini kita nodai dengan hal-hal yang mengusik ketenangan masyarakat dan membuat gaduh ruang publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.